Di sini saya Kak Yuris ingin menjelaskan tentang pelajaran gerak melingkar ya. Dimana dalam gerak melingkar tersebut terdapat dua, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, seperti yang kita pelajari sebelumnya GLB dan GLBB. Nah, untuk pembahasan yang di gerak melingkar, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep terlebih dahulu, yaitu satu putaran sama dengan 360 derajat atau 2pi radian. Dimana satu putaran itu kan 360 derajat dan bisa juga disebut sebagai 2pi radian. Nah, lalu bagaimana kalau 60 derajat ya? 60 derajat sama dengan 60 derajat per 360 ya, yaitu 1/6 putaran. Karena kalau yang 60 derajat dijadikan radian gini, caranya 60 derajat per 360 derajat kali 2pi radian, dimana nanti ketemunya 1/6 langsung sepertiga ya, langsung di 1/3 pi radian. Nah, lalu ada contoh ini dari Kak Yuris. Bagaimana kalau 1/4 putaran? Nah, kalau 1/4 putaran kita tinggal mengalihkan, yaitu 1/4 ya kali 2pi radian ya. Lalu 1/4 di sini turun 2pi radian itu kita ambil dari yang konsep atas ya. Ini mohon diingat untuk anak-anak, kali 360. Jadi untuk 1/4 putaran itu dikali 360 yaitu 90 derajat. Bagaimana kalau untuk yang soal selanjutnya, yang konsep, bukan soal konsep ya, mohon maaf, konsep selanjutnya yaitu 20 RPM. RPM di sini apa kalian mengerti? RPM ini rotation per menit, yaitu dengan rumus 20 kali 2pi ya per 60, hasilnya 2/3 pi radian per sekon, dimana yang ini kita sebut sebagai omega, yaitu kecepatan sudut ya. Kalau yang di sini omega. Lalu bagaimana kalau yang ini kan putaran per menit ya, putaran per menit. Bagaimana kalau menitnya ini kita ganti ke detik? Ini caranya 20 ya, 20 putaran per, kita tinggal kalikan 60 sekon atau detik, yaitu ketemu 1/3 putaran per sekon, dimana ini adalah sebagai frekuensi F atau frekuensi, dan satuannya adalah hertz atau hertz. Yang selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang ini untuk rumus ya, dan istilah, nanti istilah saya taruh di sini. Untuk W omega atau ya maaf, untuk omega yaitu konstan. Kalau di gerak melingkar omeganya konstan.
atau bisa disebut sebagai kecepatan sudut ya, kecepatan sudut, atau bisa juga disebut dengan kecepatan angular ya. Mohon diperhatikan ini. Dan rumusnya bagaimana? Untuk rumusnya ini di sini V ya, omega dikali R. Nah, di mana ya, di sini istilahnya ya R yaitu jari-jari benda ya di sini. Lalu satuannya untuk jari-jari M, lalu V atau kecepatan linear, dan satuannya meter per sekon. Lalu untuk yang di omega ya, omega konstan tadi ya, alfanya ya, alfa sama dengan 0, dan alfa di sini istilahnya alfa sama dengan percepatan yaitu dengan anunya ini radian per sekon kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya kita membahas frekuensi. Di mana frekuensi itu mempunyai rumus N per T, bisa juga 1 per T. Nah, untuk lalu ada pertanyaan, untuk ini T kecil sama T besar itu perbedaannya di mana? Nah, di sini untuk yang T kecil ya, ini menyatakan waktu saja ya. Kalau yang T ini periode. Nah, kalau masih bingung di sini, kalau seandainya ya ada contoh sebuah bola, sebuah kendaraan berputar mengelilingi lapangan. Nah, itu kan ada waktu tersendiri. Lalu kalau yang untuk periode ini, kendaraan tersebut untuk mengelilingi satu putaran membutuhkan waktu 1 jam atau 1 menit gitu ya. Kalau untuk di sini mohon diperhatikan untuk hati-hati karena banyak yang terkecoh di sini ya. Lalu untuk yang TP periode ya, seper F. F itu apa? Di sini F frekuensi satuannya frekuensi. Nah, lalu lanjut ke ini yang untuk frekuensi juga bisa juga kita sebut sebagai T per N. T kecil per N, N yaitu banyak putaran ya, N banyak putaran ya di sini. Lalu untuk yang selanjutnya kita omega ya. Omega yang mempunyai rumus 2pi kali F. F itu di sini F frekuensi, yaitu bisa juga 2pi per periode. Untuk pembahasan selanjutnya adalah AS atau percepatan sentripetal. Yang di mana ini mempunyai rumus yaitu V2 ya. V2 kecepatan per R, atau bisa juga omega kuadrat per R ya. Lalu di sini kalau ada percepatan, lalu ada gaya sentripetal atau Fs ya, di sini ya saya tulis ya. AS istilahnya percepatan sentripetal, dan Fs ini adalah gaya sentripetalnya itu sendiri ya, sentripetal, yang dimana rumusnya yaitu M kali
AS yaitu percepatan dari sentripetal. Bisa juga ini, bisa juga dengan rumus Fs sama dengan M kali V kuadrat per R, atau bisa juga Fs M kali omega kali R atau jari-jari. Nah, dimana lalu bagaimana kalau untuk ini yang Fs ya? Lalu bagaimana kalau untuk mencari N? Nah, N yang di banyak putaran tadi, N sama dengan theta ya, theta per 2pi. Nah, dimana theta tersebut mempunyai istilah sudut atau radian ya. Nah, ini ya hubungan antara theta ya dengan jarak atau S ya. Di sini kita akan menentukan jarak terlebih dahulu, yaitu S sama dengan theta per R ya, atau kalau mencari theta per omega kali T, atau yang kita pelajari kemarin itu yang jarak sama dengan V kali T. Nah, kalau di sini theta yaitu omega dikali T, yang dimana S ya, istilah S di sini saya tulis jarak, satuannya meter ya. Akan mencoba untuk latihan soal ya, dimana ini soal yang pertama yaitu sebuah benda bergerak melingkar. Nah, bergerak melingkar beraturan di sini kan sudah diketahui bahwasanya kalau ini bergerak melingkar beraturan. Nah, beraturan ya, dengan jari-jari ya, dengan jari-jari lintasan 50 cm dan melakukan 6 putaran selama 3 menit. Nah, selama 3 menit. Nah, dapat kita ketahui di mana R-nya di sini ya, atau jari-jari yaitu 50 cm ya. Di sini kita jadikan ke meter terlebih dahulu, yaitu 0,5 meter. Nah, N itu tadi dapat kita ketahui yaitu N itu banyak putaran. Di sini ada 6 putaran ya dalam soal. Lalu untuk T-nya, waktu T kecil 3 menit. Menit kita jadikan ke sekon, yaitu 180 second. Nah, lalu kita hitung. Nah, kita hitung berapa untuk satu periodenya ya. Ini kan diketahui ini. Bagaimana kalau kita untuk mencari periode yaitu T, mempunyai rumus tadi T, kita ambil T kecil ya per N, dimana T kecilnya tadi 180 per 6 putaran, yaitu N 6 putaran, temu 30 second per putaran. Dapat kita ini ya, apa maksudnya, dapat kita logika ya, kalau 180 ya 3 menit itu dibagi 6, satu putaran itu berarti ketemu 30 second atau 30 detik. Lalu yang ditanyakan lagi untuk frekuensi yaitu FB, frekuensi yaitu seper T yang periode, dimana periode tadi sudah ketemu kita 30
yaitu 1/30 Hz atau Hz. Untuk yang ketiga, bagaimana yang ditanyakan untuk omeganya? Nah, omeganya yaitu kita memakai rumus 2pi kali F ya, dimana 2pi F nya tadi kita sudah ketemu yaitu 1/30 ya, 1/30 Hz atau pi per 15 radian per second. Nah, lalu bagaimana ini kan yang C. Bagaimana kalau untuk yang menanyakan kecepatan radian ya, yang D di sini ya, kecepatan radian yaitu kita bisa tulis V per R. W di sini omega ya tadi ya, maaf ya. Untuk omeganya tadi sudah ketemu, ini pi per 15 dikali 0,5 dari ini ya, dari jari-jari, yaitu kita bisa hitung dengan pi per 30 meter per second. Ini untuk yang soal pertama. Dua ya, dua roda sebuah mobil yang sedang melaju berputar dengan kecepatan sudut 75 radian per second. Garis tengah ya, bukan jari-jari. Garis tengah yaitu 80 cm. Hitung jarak yang ditempuh mobil selama 1 jam. Ya. Di sini dapat kita ketahui omega yaitu 75 radian per second. D diameter yaitu 80 cm. Untuk mencari R nya, D nya D per 2 yaitu 40 cm. 40 cm kita jadikan ke meter yaitu 0,4 meter. Nah, bagaimana kalau untuk jarak dalam waktu 1 jam atau 60 detik, 60 menit, bisa juga 3600. Ini kita memakai rumus ini ya, kita memakai rumus theta ya, sama dengan omega kali T ya, dimana omeganya tadi sudah ketemu kita 75 ya di sini ya, dikali T nya, T kita jadikan ini, T kita jadikan ke second yaitu 3600 atau detik ya, 3600 detik, 3600 detik. Omeganya sama dengan 270.000 radian. Jarak tempuhnya ini ya, jarak tempuh S ya sama dengan theta kali R. Theta kita ketahui tadi 270.000 dikali jari-jari 0,4 yang di sini ya, 0,4. Dapat kita ketahui 108.000 meter ya, atau 108 kilometer. Nah, ini untuk yang soal kedua. Saya silakan subscribe, komen,
dan share. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye.